Hai sahabat, kita bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang filosofi pendidikan untuk Indonesia yang diawali pertama tentang visi Plato dari ketidaktahuan menuju integritas. Nah, yang pertama itu apa tujuan sejati dari sebuah pendidikan sebenarnya? Lalu kira-kira apa esensi pendidikan itu hanya tentang nilai ataupun peringkat tinggi. Lalu selanjutnya mari kita untuk kembali ke masa lalu. Saya akan coba kembali menjelaskan bagaimana sebuah pemikiran filsuf besar yang bernama Plato yang menjelaskan tentang esensi ataupun arti dari pendidikan itu. Nah, menurut Plato, pendidikan adalah sebuah proses agung yang dimana tujuannya bukan sekedar mengisi kepala, melainkan membentuk manusia dari ketidaktahuan menjadi individu yang berpengetahuan. Lebih dari itu, pendidikan adalah pembentukan karakter, moralitas, dan etika. Selanjutnya, Plato menekankan bahwasannya pendidikan adalah media yang mengantar manusia menemukan kebenaran, di mana kebenaran yang harus berlandaskan dengan integritas ataupun kejujuran, objektivitas, dan jauh dari segala bentuk ketidakjujuran. Namun, lihatlah kondisi hari ini di mana paradigma dari pendidikan itu bergeser, di mana fokus utama kita bukan lagi pada zona integritas, melainkan eh, orang berpendidikan itu berorientasi kepada nilai yang tertinggi. Kenapa? Karena tuntutan persaingan, yaitu syarat minimal nilai untuk bekerja dan kehormatan semu di mata masyarakat saat seseorang memiliki peringkat ataupun nilai tertinggi. Lantas, bagaimana mengembalikan pendidikan ke jalurnya? Jadi saya memiliki beberapa tawaran yang mungkin bisa menjadi eh, pertimbangan nantinya untuk mengembalikan esensi pendidikan itu ke dalam jalurnya. Yang pertama itu adalah kita membutuhkan komitmen yang konsisten dari pemerintah untuk menerapkan kurikulum yang baku, di mana pendidikan jangan lagi menjadi ajang transaksi politik atau uji coba setiap kali kekuasaan berganti. Ya, selanjutnya mengelola pendidikan jauh dari unsur coba-coba. Lalu tawaran yang kedua adalah kita harus mengarahkan pembelajaran yang kritis dan dialogis, membebaskan peserta didik untuk melontarkan pemikiran kritis hasil dari analisis sebuah pikiran mereka sendiri. Di sini peran guru sangat vital sebagai fasilitator dan wadah yang menampung ide-ide tersebut. Dan yang terakhir, tawaran yang ketiga adalah melakukan integrasi karakter dan moral dalam setiap mata pelajaran, di mana nilai kejujuran dan integritas itu sangat mahal. Ketika perlu menanamkannya, membiasakan peserta didik berinteraksi sosial dengan menghargai keterbukaan pendapat, dan tentunya saja adalah kejujuran. Dan membentuk manusia seutuhnya, berintegritas dan berkarakter, itulah visi pendidikan yang diwariskan oleh Plato. Nah, sudah siapkah kita kembali pada visi ini? Nah, boleh nanti kita memberikan komentar-komentar di kolom komentar teman-teman. Selanjutnya, yang kedua adalah Pronesis Aristoteles tentang kebajikan praktis dan moral. Nah, pada bagian ini, pernahkah kita bertanya mengapa banyak siswa pintar namun kurang beretika? Nah, mari kita telah konsep pronesis dan dari Aristoteles, di mana pronesis itu adalah kebajikan praktis, kemampuan mengambil nilai dari situasi konkret dan membuatnya menjadi suatu keputusan yang tepat sesuai moralitasnya. Sayangnya, inilah realitas yang sering kita hadapi, di mana menurunnya disiplin dan etika belajar bagi para siswa kita, di mana kita sering melihat para siswa yang berprestasi secara akademik tapi lemah dalam kesantunannya, mulai dari sering datang terlambat, kurang menghormati pendidik, hingga mengabaikan lingkungan sosial sekolah.
Kesimpulannya jelas, pendidikan kita saat ini terlalu fokus pada aspek kognitif ataupun pengetahuan, hanya tentang pengetahuan, namun sangat lemah dari aspek afektifnya atau dari nilai emosional, moral, dan psikomotriknya, dari nilai keterampilannya. Nah, Aristoteles menilai bahwa pronesis ini adalah pondasi dari pendidikan moral yang sesungguhnya. Lantas, bagaimana kita mengaplikasikan pronesis ini dalam dunia pendidikan di Indonesia? Mari kita dengarkan selanjutnya. Yang pertama itu adalah guru harus menjadi sosok teladan bermoral, di mana tidak cukup hanya sebagai pengajar ataupun mengajarkan tentang pengetahuan saja, tapi guru juga dituntut untuk menjadi role model ataupun model dari pronesis itu sendiri, di mana mempraktikkan kebajikan praktis setiap hari. Kedua adalah melatih kebiasaan berdisiplin dan bermoral. Sekolah adalah miniatur kecil dari masyarakat, di mana tempat siswa itu dilatih dan bertanggung jawab dan jujur dengan mentaati aturan-aturan yang ada. Pembiasaan ini akan menjadi budaya yang baik yang bermanfaat saat mereka terjun ke masyarakat luas, dalam hal ini adalah dunia kerja. Yang ketiga adalah menjadikan pendidikan sebagai refleksif ataupun refleksi, di mana peserta didik harus diajak mampu menilai suatu perbuatan, apakah perbuatan itu benar, apakah akibatnya bagi diri sendiri, dan apakah pengaruh bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini melatih pertimbangan moral praktis bagi peserta didik. Lalu selanjutnya menciptakan generasi yang bukan hanya cerdas tetapi juga berkarakter dan beretika, di mana pronesis ini menawarkan jalannya, di mana tadi ada 3 hal yang saya sebutkan itu tentang tawaran untuk menjadi suatu pendidik yang berkebajikan dan menjadi role model bagi peserta didiknya. Nah, lalu tentang Konfusianisme. Dalam teori ini, Konfusianisme ini terkenal dengan ajaran Ren, Li, Yi, dan Xing. Nah, apabila kita aplikasikan ataupun berpedoman kepada program belajar merdeka yang bertujuan untuk membentuk pelajar yang mandiri, berkarakter, dan berjiwa Pancasilais. Nah, namun bagaimana kita dapat memperkuat fondasi karakternya? Jawabannya itu mungkin ada pada ajaran kuno, yaitu Konfusianisme, di mana inti dari ajaran Konfusianisme ini menjadi manusia yang utuh, yang dicirikan oleh 5 kebajikan. Yang pertama itu adalah Ren, artinya adalah peduli terhadap sesama. Lalu yang kedua adalah Li, yang artinya adalah sopan santun dan tata krama. Yang ketiga adalah Yi, yang artinya moral dan kebenaran. Lalu yang keempat adalah Zi, yang artinya bijaksana. Yang kelima Xin, yang artinya jujur dan dapat dipercaya. Lalu sejauh mana nilai-nilai Konfusianisme ini relevan untuk memperkuat karakter pelajar di Indonesia, khususnya di era kurikulum merdeka? Nah, metode pertama itu adalah guru harus menjadi seseorang yang diteladani. Dalam Konfusianisme ini, guru diharapkan menjadi role model atau model moral dalam setiap interaksi sosial di sekolah dan mencerminkan 5 kebajikan yang tadi saya sebutkan secara nyata. Metode kedua adalah dengan pendidikan yang menghormati. Nilai ataupun kesopanan harus dijadikan kebiasaan dalam dialog di lingkungan sekolah. Etika berkomunikasi dan menghormati pendapat orang lain akan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur pendidikan seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, metode yang ketiga adalah pendidikan dengan pengalaman langsung. Pengalaman dituntut untuk mengarahkan siswa terlibat langsung dalam kegiatan. Ini melatih kebajikan praktis seperti Ren ataupun kepedulian, dan Yi dalam sikap moralnya melalui tindakan nyata. Intinya, nilai Konfusianisme ini mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara nilai sopan santun dan menghormati dengan kebebasan berpendapat.
Keseimbangan inilah yang paling sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka Belajar, di mana membentuk pelajar yang sopan sekaligus mandiri dan berkarakter Pancasilais. Lalu selanjutnya tentang cogito ergo sum, di mana ada sebuah kalimat abadi dari René Descartes, di mana cogito ergo sum yang berarti aku berpikir maka aku ada. Kalimat ini menegaskan tentang esensi keberadaan kita pada kemampuan untuk berpikir, namun seberapa jauh proses pendidikan itu kita saat ini mencerminkan semangat kita. Nah, untuk menggeser kebiasaan menghafal ini, kita dapat mencontoh 4 prinsip berpikir Descartes. Yang pertama adalah meragukan suatu hal untuk menemukan kebenaran sejati. Yang kedua adalah melakukan analisis yang rasional. Yang ketiga adalah berpikir sistematis. Dan yang keempat adalah melakukan refleksi dari evaluasi masalah secara menyeluruh. Nah, bagaimana menginspirasi perubahan? Yang pertama itu adalah menerapkan pendekatan berbasis masalah, di mana peserta didik dituntut untuk menemukan sendiri informasi dan pengetahuan dimulai dari pertanyaan dan permasalahan nyata yang muncul, bukan sekedar menerima jawabannya saja. Yang kedua adalah mengajak siswa untuk berpikir analisis dan melakukan refleksi, di mana siswa diharapkan mampu menjelaskan suatu fenomena dengan menyusun argumentasi ilmiah yang kuat, bukan hanya menghafal definisinya saja. Yang ketiga adalah dialog kritis, di mana di dalam dialog kritis ini membiasakan siswa memberikan pandangan-pandangan ataupun argumentasi mereka atas setiap persoalan yang ada dan menciptakan ruang diskusi yang hidup dan mencerahkan. Yang keempat adalah menerapkan berpikir logis sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka Belajar. Ini berarti harus melalui bernalar rasional, di mana dalam sintaks bernalar rasional ini dituntut untuk melakukan observasi, lalu yang kedua melakukan suatu hipotesis atau membuat suatu dugaan, yang ketiga adalah melakukan eksperimen, dan yang keempat adalah mengambil suatu kesimpulan. Selanjutnya tentang teori John Locke tentang tabula rasa dan pembelajaran berpusat kepada siswa. Nah, pada teori John Locke ini, hari ini kita menghadapi tantangan besar, di mana kita dituntut untuk mengubah kelas dari dominasi guru ataupun pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada aktivitas siswa. Jadi guru harus bergeser dari sumber pengetahuan menjadi fasilitator ataupun pembimbing. Perubahan ini didukung oleh pandangan seorang filsuf yang bernama John Locke, di mana ia meyakini seperti ada kiasan yang disebutkan tentang nihil est intellectu quod non precious Fried in sensu, di mana artinya adalah tidak ada satupun dalam pikiran yang tidak dimulai dari pengalaman. John Locke melihat manusia seperti tabula rasa, ataupun John Locke melihat manusia itu seperti lembaran kosong dari selembar kertas, di mana pengetahuan dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang ditemui dari setiap individunya. Artinya pengetahuan sejati dibentuk melalui dua hal. Yang pertama, pengalaman yang diamati dari lingkungannya, dan pengalaman melakukan refleksi secara mendalam atas pengalaman tersebut. Nah, implikasi besarnya bagi pendidikan, guru harus menciptakan situasi pembelajaran. Kelas harus menjadi panggung bagi peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan, lalu melakukan observasi dan merefleksikan temuan mereka, sehingga mereka membangun suatu pengetahuan sendiri yang mereka dapat temukan dari masalah-masalah yang diberikan. Sedangkan pembelajaran berpusat pada siswa itu sendiri memberikan tawaran yang konkret melalui 3 upaya, yaitu 1. Belajar dapat dilakukan
menggunakan pengalaman langsung, yang kedua mendorong keterlibatan langsung siswa di dalam permasalahan, dan yang ketiga adalah mewajibkan refleksi setelah setiap kegiatan itu selesai. Nah, jika teori empiris ini diterapkan sejalan dengan kurikulum Merdeka, dampaknya akan melahirkan pelajar yang lebih mandiri, memupuk rasa ingin tahu, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, dan membuat siswa lebih percaya diri karena terlibat langsung di dalam proses penemuan dari masalah tersebut. Nah, untuk menciptakan generasi penjelajah bukan hanya penghafal, inilah yang diharapkan oleh empirisme John Locke. Jadi bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdasarkan pengalaman di kelas? Silahkan boleh ketik di kolom komentar. Lalu selanjutnya tentang pendapat Rousseau mengenai pendidikan alamiah dan motivasi belajar. Nah, mengapa banyak siswa kehilangan gairah belajar dan terjadi krisis motivasi dalam tantangan saat ini? Mari kita temukan solusinya dari pandangan seorang filsuf yang bernama Jean-Jacques Rousseau melalui konsep pendidikan alamiahnya. Nah, nilai utama pendidikan menurut Rousseau berpusat pada 4 hal, yaitu yang pertama adalah kesiapan peserta didik, yang kedua adalah pengalaman langsung, yang ketiga adalah peran guru sebagai fasilitator, dan kebebasan belajar. Rousseau percaya peserta didik belajar sesuai tahapannya. Solusinya bagi kita adalah mengurangi penugasan-penugasan yang terlalu teoritis yang membebani peserta didik. Kita harus belajar dan memberikan lebih banyak pengalaman langsung sesuai dengan tahapan dari kemampuan belajar peserta didik. Yang kedua adalah melibatkan langsung peserta didik dalam pengalaman langsung. Caranya bagaimana? Yaitu menerapkan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berbasis proyek. Ini akan membawa peserta didik dapat berinteraksi langsung dalam permasalahan dan lingkungan nyata dan terlibat langsung di dalam penyelesaian masalah itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah peran guru yang harus bergeser sebagai pembimbing ataupun fasilitator, di mana tugas guru adalah mendampingi, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mendukung pengembangan pengetahuan yang dibangun sendiri oleh peserta didik. Dan yang paling penting di dalam proses pendidikan itu adalah menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Solusinya adalah menciptakan suasana belajar yang menantang, menerapkan pembelajaran yang berbasis eksperimen, mendorong argumentasi, dan mewajibkan melakukan refleksi setelah proses pembelajaran selesai. Selanjutnya adalah pandangan Paulo Freire mengenai pedagogi pembebasan dan transformasi pembelajaran. Pernahkah kita merasa pendidikan hanya sebagai menabung informasi di kepala? Nah, filsuf ternama Paulo Freire menyebutkan pendidikan bank melalui karya monumentalnya di tahun 1970 yang berjudul Pedagogy of the Oppressed, di mana Freire menawarkan jalan keluar melalui pendidikan pembebasan. Nah, apa itu pendidikan pembebasan? Nah, dalam konsep yang ditawarkan oleh Paulo Freire itu, pendidikan pembebasan itu mencakup 4 poin utama. Yang pertama adalah pendidikan yang dialogis, yang kedua adalah pendidikan yang kritis, yang ketiga adalah pendidikan yang partisipatif, dan yang keempat adalah pendidikan yang transformatif. Nah, bagaimana cara menerapkan konsep Freire di Indonesia? Yang pertama itu pendidikan berdialog. Guru harus merancang ataupun menyediakan ruang diskusi yang aman bagi siswa, di mana melalui tanya jawab 2 arah yang aktif, siswa dapat didorong untuk merefleksikan dan memaknai materi
bukan hanya sekedar menghafal, tapi memberikan transfer ilmu dari satu peserta didik ke peserta didik yang lainnya. Lalu yang kedua adalah pendidikan kritis, di mana ini berarti bahwasanya pendidikan itu melibatkan peserta didik dalam masalah, baik itu perdebatan, proyek pembelajaran yang berhubungan langsung dengan persoalan yang terjadi di dekat mereka. Tujuannya itu adalah agar mereka mampu menganalisis realitas sosial yang tajam sesuai dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga adalah pendidikan partisipasif, di mana kita harus membangun budaya saling menghormati pendapat dan mendengarkan ide. Jadi dalam hal ini setiap pengalaman yang didapat peserta didik itu harus dihargai, karena setiap orang kan adalah subjek yang memiliki pengetahuan yang berbeda tentunya, yang dapat saling melengkapi antar peserta didik. Yang keempat adalah pendidikan yang transformatif, di mana tugas akhir dari proses ini adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkarakter kuat dan bertanggung jawab, di mana pendidikan bukan hanya mengubah pikiran tetapi juga mengubah tindakan dari siswa. Nah, kesimpulannya Freire mengajarkan bahwasanya pendidikan adalah alat untuk kesadaran pembebasan dan menerima dialog, kritik dan partisipasi. Nah, dalam hal ini diharapkan kita dapat menciptakan generasi yang transformatif, yang dapat menerima dua ide ataupun dua pendapat yang berbeda untuk dirangkum menjadi pengetahuan yang kompleks. Selanjutnya, pendapat Foucault tentang pengetahuan, kekuasaan, dan disiplin. Nah, dalam hal ini muncul suatu pertanyaan, benarkah sekolah hanya tempat belajar atau justru sebagai tempat membentuk ataupun justru sebagai tempat untuk menjadikan manusia itu sebagai alat kontrol, di mana di Indonesia kita saat ini menghadapi kesenjangan akses, dan sekolah seringkali menjadi alat kontrol sosial atau dijadikan menjadi kepentingan politik. Nah, dalam hal ini filsuf Michel Foucault menawarkan lensa tajam untuk melihat hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan disiplin. Nah, menurut Foucault, sistem pendidikan tidak pernah netral. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait. Aturan yang berlaku dalam pendidikan sejatinya adalah aturan ataupun alat kekuasaan yang berlaku saat itu. Nah, kedua, disiplin dan pengawasan. Pengawasan ketat melalui berbagai atau dirancang untuk menundukkan individu. Tujuannya bukan memerdekakan tetapi menciptakan kepatuhan yang total. Inilah puncaknya, di mana sekolah sebagai ruang disiplin dijadikan tempat utama untuk membuat siswa patuh. Akibatnya, ruang untuk berekspresi, leluasa berpikir, menumbuhkan berpikir kritis siswa itu dapat menjadi terfasilitasi. Lantas bagaimana menyimbangkan kekuasaan ini? Foucault menawarkan solusi. Yang pertama adalah melakukan pendelegasian kebijakan pendidikan, di mana memberikan otonomi lebih kepada sekolah agar kebijakan dapat dilakukan dengan kebutuhan nyata di lapangan, jauh dari kepentingan politik terpusat. Kedua dan ketiga yaitu adalah memberikan ruang untuk menampung pemikiran kritis dan melakukan rekonstruksi pengetahuan, di mana sekolah harus membuka ruang bagi perspektif, pengalaman, dan pemikiran kritis yang dibawa oleh peserta didik, dan pengetahuan diharapkan tidak lagi tunggal tetapi jamak dan terbuka untuk diperdebatkan. Keempat, yaitu dukung pendidikan yang partisipatif, di mana mengarahkan pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang aktif berpartisipasi dan mampu melakukan refleksi atas realitas sosial yang mereka terima. Selanjutnya mengenai Habermas dan postmodernisme tentang dialog demokratis dan multikultural.
Nah, seberapa demokratiskah ruang kelas yang ada di sekolah? Apakah siswa memiliki hak bicara yang setara ataupun yang sama? Nah, filsuf Jurgen Habermas menawarkan konsep tindakan komunikatif yang menekankan pada komunikasi dua arah yang demokratif dan rasional. Fakta yang sering kita lihat dalam pembelajaran di Indonesia pembelajaran itu masih berpusat kepada guru, dan siswa lebih sering menjadi pendengar yang budiman ataupun lebih tepatnya pasif, di mana ruang diskusi terasa tidak menarik dan sayangnya pendapat siswa sering dianggap tidak lebih baik daripada pendapat guru. Nah, dalam konsep top and down ini adalah penghambat bagi pendidikan demokrasi, padahal setiap warga kelas seharusnya memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memberikan pemikiran yang rasional. Dalam hal ini, Habermas memberikan solusi untuk membentuk masyarakat yang demokratis dan rasional, di mana berfokus ataupun berpusat pada 4 pilar tindakan komunikatif. Pilar pertama yaitu tindakan komunikasi, di mana kita harus menciptakan suasana diskusi yang dua arah antar siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Jadi diharapkan biarkan dialog ini dapat mengalir secara bebas dan konstruktif. Yang kedua adalah memberikan keamanan kelas. Siswa harus merasa percaya diri dalam memberikan pendapatnya, jadi tidak ada rasa takut ataupun intimidasi yang terjadi di kelas saat siswa memberikan pendapatnya. Lalu yang ketiga adalah komunikasi yang kritis. Dalam melakukan komunikasi dua arah, siswa diajak untuk tidak sekedar berbicara, namun melakukan analisis kritis dalam memberikan pendapat dan menyusun argumentasi yang rasional. Dan yang terakhir adalah pilar keempat, kita harus membudayakan kegiatan refleksi dari setiap pembelajaran ataupun diskusi yang terjadi di kelas, di mana refleksi ini mengajarkan tanggung jawab dan etika dalam berdemokrasi dan berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah tentang pendidikan multikultural, di mana merupakan solusi untuk keberagaman Indonesia. Nah, Indonesia adalah permadani budaya, namun mengapa pendidikan kita sering terasa seragam ataupun sama dalam konteks multikultural? Pendekatan yang tersentral tidak lagi mampu mewakili keberagaman sosial pada peserta didik. Nah, disinilah postmodernisme hadir menawarkan solusi. Postmodernisme ini meyakini bahwa setiap budaya memiliki cara pandang sendiri untuk menjawab kebutuhan dunia. Oleh karena itu kita harus memobilisasi nilai kearifan lokal sebagai pendukung pembelajaran dan menghormati kebudayaan yang terdapat pada daerah lain. Tiga hal ini menghidupkan keberagaman dalam pendidikan multikultural. Pertama, yaitu memberikan otonomi sekolah dalam menyusun kurikulum, di mana kurikulum harus menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada pada daerahnya masing-masing, dan menjadikan budaya yang ada di daerah masing-masing tersebut menjadi sumber belajar utama di dalam pembelajarannya. Yang kedua adalah memberikan kesempatan berpendapat bagi warga kelas. Melalui diskusi yang terjadi di kelas diharapkan tercipta dialog dua arah yang menjadi panggung bagi berbagai perspektif kultural untuk bertemu. Jadi terjadi pendapat-pendapat yang muncul yang nanti diharapkan di kelas itu adalah ide-ide yang baik tentang perspektif-perspektif kultural di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah wajib mengakui heterogenitas budaya yang terjadi di setiap daerah, baik itu dari aspek bahasa, adat istiadat maupun interaksi sosial. Dengan demikian, perbedaan kita mengajarkan penghargaan bukan penyeragaman. Nah, kesimpulannya adalah filsafat postmodernisme ini mengandalkan kita untuk menghargai keberagaman dari pendapat dan pengalaman siswa,
di mana memberikan kesempatan berdialog untuk multikultural dan menjadikan pembelajaran sebagai media untuk merefleksikan kekayaan budaya Indonesia. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Selamat siang.